Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang klasifikasi sistem informasi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Jaratun Nisa, ada Aleta Aludia Halim, dan Hendra Jayasa. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, terutama dalam kegiatan manajemen organisasi. Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Salah satu sistem yang banyak digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut adalah sistem informasi manajemen, SIM, yaitu sistem berbasis komputer yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan prosedur kerja dalam menghasilkan informasi yang relevan. Seiring dengan perkembangan teknologi, SIM juga mengalami perubahan dari sekadar pengolahan data menjadi sistem yang mampu mendukung pengambilan keputusan dan strategi organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan dan klasifikasi sistem informasi manajemen menjadi penting agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai aktivitas organisasi. Nah, yang akan kami bahas itu ada dua, yaitu bagaimana perkembangan sistem informasi manajemen dan bagaimana klasifikasi sistem informasi manajemen berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, perkembangan sistem informasi manajemen. Perkembangan sistem informasi manajemen (SIM) terjadi secara bertahap seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Pada awalnya, sistem informasi hanya digunakan untuk mengolah data transaksi yang bersifat rutin dan administratif. Namun, seiring perkembangan zaman, sistem informasi mulai memiliki peran yang lebih penting dalam mendukung kegiatan manajemen. SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data, tapi juga mampu menghasilkan sistem informasi yang berguna untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Selain itu, perkembangan teknologi, jaringan, dan internet juga mendorong SIM menjadi lebih terintegrasi sehingga mampu mendukung sebagai aktivitas organisasi secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, tahapan awal dan perkembangan fungsi sistem informasi. Pada tahap awal, penggunaan sistem informasi dalam organisasi hanya difokuskan pada pengolahan data rutin yang bersifat administratif seperti pencatatan transaksi keuangan, penyimpanan data, dan pengolahan data operasional lainnya. Pada tahap ini, sistem informasi belum dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Seiring dengan perkembangan teknologi, fungsi sistem informasi mulai berkembang. Sistem tidak hanya digunakan untuk mengolah data, tetapi juga mampu menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan organisasi, pengendalian proses kerja, serta mengevaluasi kinerja. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar penting dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, perkembangan fungsi dan sistem informasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini dijelaskan bahwa fungsi sistem informasi itu tuh terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Awalnya, sistem informasi hanya digunakan hanya untuk mengolah data saja. Namun seiring berjalannya waktu, sistem informasi ini mulai membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, sampai evaluasi kinerja organisasi. Jadi, informasi yang dihasilkan tidak hanya sekedar data, tetapi juga bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Perkembangan sistem informasi juga bisa dilihat dari beberapa tahapan. Pada tahun 1960 sampai 1970, muncul manajemen information system yang fokus menghasilkan laporan untuk manajemen. Kemudian pada 1970 sampai 1980, berkembanglah decision support system yang membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya pada 1980 sampai 1990, itu sistem mulai mendukung strategi organisasi. Dan sejak 1990 sampai sekarang, berkembang sistem berbasis internet seperti e-bisnis dan e-commerce yang mendukung aktivitas bisnis secara digital. Next. Tuh, perkembangan internet memberikan
perubahan yang sangat besar dalam sistem informasi. Dengan adanya internet, organisasi sekarang bisa melakukan transaksi secara online, sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu, internet juga memudahkan organisasi untuk berkomunikasi dengan pelanggan, misalnya melalui website, email, atau media digital lainnya. Tidak hanya itu, internet juga memungkinkan pengelolaan bisnis secara global sehingga bisa diakses dari berbagai tempat dengan lebih mudah dan cepat. Next. Selanjutnya, sistem informasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, yaitu sistem fisik dan sistem abstrak. Sistem fisik adalah sistem yang memiliki bentuk nyata dan bisa dilihat secara langsung, misalnya seperti komputer, perangkat, atau mesin yang digunakan dalam organisasi. Sedangkan sistem abstrak itu sistem yang tidak memiliki bentuk fisik, melainkan berupa konsep atau pemikiran, contohnya seperti sistem perencanaan atau sistem pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, kedua sistem ini saling berkaitan. Sistem abstrak biasanya diwujudkan melalui sistem fisik dalam bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi. Pada bagian ini, sistem disklasifikasikan berdasarkan cara kerjanya. Ada sistem terbuka, yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan, misalnya menerima input dan menghasilkan output. Sebaliknya, ada sistem tertutup yang bekerja tanpa berhubungan dengan lingkungan luar. Selain itu, ada sistem deterministik, yaitu sistem yang hasilnya bisa diprediksi dengan pasti. Dan sistem probabilistik, yaitu sistem yang hasilnya tidak selalu pasti karena dipengaruhi oleh berbagai kemungkinan. Next. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, kita bisa melihat bahwa sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam membantu organisasi mengolah data menjadi informasi yang berguna, terutama untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Next. Sebagai penutup, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi membuat sistem informasi semakin canggih dan bermanfaat, sehingga penting bagi organisasi untuk memanfaatkan sistem ini secara optimal agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.